Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aning Lestari dari Asisten Perawat dan Farmasi. Sebelumnya tolong like dan subscribe my YouTube ya. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian status gizi. Pengertian, penilaian dari data yang didapatkan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi atau individu yang beresiko atau dengan status gizi buruk. Tujuannya, 1. Memberikan gambaran secara umum mengenai PSG. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan kelemahan dari masing-masing metode yang ada. Yang ketiga, memberikan gambaran singkat mengenai penggunaan data, perencanaan, dan implementasi untuk PSG. Faktor penyebab: A. Faktor internal 1. Usia 2. Kondisi fisik 3. Infeksi. B. Faktor internal 1. Pendapatan 2. Pendidikan 3. Pekerjaan 4. Budaya. Adapun metode pengukuran status gizi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penilaian status gizi secara langsung, yang kedua penilaian status gizi secara tidak langsung. Yang penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu yang pertama antropometri. Secara umum, antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh, seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Kulit, mata, rambut, dan organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Kegunaan yaitu untuk survei secara tepat dan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tanda dan gejala atau riwayat penyakit. Dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Kegunaan untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Yang keempat, biofisik merupakan metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi atau khususnya jaringan dan melihat perubahan struktur dan jaringan. Penggunaan umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja endemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu 1. Survei konsumsi makanan merupakan metode penentuan gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Penggunaan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Yang kedua, statistik vital, pengukuran status gizi dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat. Faktor ekologi, mengetahui jumlah makan yang tersedia dengan melihat interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan faktor budaya. Penggunaan untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu yang pertama survei konsumsi makanan merupakan metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Penggunaan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Yang kedua, statistik vital, pengukuran status gizi dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat. Yang keempat, faktor ekologi, mengetahui jumlah makan yang tersedia dengan melihat interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan budaya. Penggunaan untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi.
Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih metode penilaian status gizi. Tujuannya, jika menggunakan fisik, gunakan antropometri, unit sampel yang akan diukur, jenis informasi yang dibutuhkan, tingkat rehabilitasi dan frekuensi yang diinginkan, tersedianya fasilitas dan peralatan, tenaga, waktu, dan dana. Status gizi dikatakan seimbang atau baik jika gizi tersebut seimbang dengan konsumsi yang dimakan oleh masyarakat atau keluarga ataupun individu itu sendiri. Adapun cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Rumus IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter per kubik. Untuk perempuan, rentang nilai indeks massa tubuh untuk perempuan dewasa adalah sebagai berikut. A kurus kurang dari 17 kg per meter kubik, B normal 17-23 kg per meter kubik, kegemukan 23-27 kg per meter kubik, obesitas lebih dari 27 kg per meter kubik. Untuk laki-laki, rentang nilai indeks massa tubuh untuk laki-laki dewasa adalah sebagai berikut. 1 kurus kurang dari 18 kg per meter kubik, 2 normal 18-25 kg per kubik. Yang ketiga, kegemukan 25-27 km per kubik, kilo per meter kubik. Yang keempat, obesitas lebih dari 27 kilo per meter kubik. Terima kasih. Ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.